kita lampahi lagi lampahi sedherek kita saat ini. Apa bunyinya tadi? Takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haqqin 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza 'azamat ummatid dunya uzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia sampai kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, keadaan seperti apapun, tidak lain adalah agama. Agama adalah perkara yang paling dibutuhkan setiap makhluk. Oleh karena seandainya Allah tidak menciptakan agama, maka Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena agama ini perkara yang paling penting, sehingga siapapun orangnya, apapun keadaannya, dimanapun dia berada, kalau di dalam kehidupannya ada agama, maka dia adalah orang penting. Dan sebaliknya, seperti apapun tinggi pangkatnya seseorang, seperti berapapun kekayaannya seseorang, pengaruhnya seseorang, kalau dia tidak ada agama dalam kehidupannya, maka dia adalah bukan orang yang penting di sisi Allah.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang jika ada agama dalam dirinya, maka namanya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dalam kehidupan dunia, dan Allah akan muliakan pula dalam kehidupan setelah dunia akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman adalah mereka itulah orang yang mempunyai surga, orang yang penghuni surga, dan mereka itu di dalam surga selama-lamanya. Maka di jamaah yang mulia, dalam mafhum hadis diceritakan bahwasanya datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, bukan karena nggak tahu, tetapi untuk mengajarkan kepada umatnya. Ya Muhammad, masih penting mana dirimu dengan dunia seisinya? Baginda Nabi menjawab, kurang lebihnya masih penting saya. Kenapa? Karena Allah ciptakan dunia seisinya adalah untuk saya. Masih penting manakah dirimu dengan surga? Masih penting saya. Kenapa? Karena Allah ciptakan surga juga untuk saya. Masih penting manakah dirimu dengan saya dan seluruh para malaikat? Masih penting saya. Kenapa? Karena engkau wahai Jibril dan seluruh malaikat Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada saya. Masih penting manakah dirimu dengan agama? Baginda Nabi menjawab, kurang lebihnya masih penting agama. Kenapa? Karena Allah ciptakan saya adalah untuk agama. Maka dijawabnya pun. Jadi pertimbangan orang beriman itu apabila agama hidup dalam dirinya, menyempurnakan agama, sehingga apapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, kalau dia ada agama dalam kehidupannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mulia di dunia sementara dan di akhirat selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seluruh umumnya manusia mereka mencari kebahagiaan di luar agama. Tidak mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Mereka punya keyakinan kalau harta saya banyak, saya jadi orang kaya, maka saya akan sukses. Maka siang malam dia kumpulkan harta sehingga mendapatkan harta pun ternyata kesuksesan belum dia dapatkan juga. Ada sebagian orang beranggapan kalau saya punya bakat yang tinggi, semua orang hormat kepada saya, maka saya akan sukses. Sehingga dia siang malam yang dipikirkan bagaimana dia sekolah tinggi-tinggi agar mendapatkan bakat yang tinggi, berpuluh-puluh tahun sampai bahkan tua yang mencari bakat yang tinggi. Setelah dia menjadi jenderal, setelah dia menjadi orang yang bertahan tinggi, ternyata tidak bahagia juga. Karena apa? Karena kebahagiaan hanya terletak di dalam amal agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mati, barang siapa semua, entah itu orang kaya, orang miskin, orang pangkat, orang rakyat
orang kampung, orang yang dikenal tidak dikenal. Yuti'illaha wa rasulahu, dia bisa menggunakan hidupnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan faqad faza, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Allah berikan taukid lagi, kekuatan lagi, fauzan azima, dengan keberuntungan yang besar. Kalau Allah katakan besar, ya besar betul, bukan ukuran manusia, bukan ukuran makhluk. Ya besarnya tidak terukur. Kebesaran di dalam kata-kata adalah apabila manusia bisa menggunakan seluruh waktunya, seluruh umurnya, seluruh hartanya, seluruh perkara yang berhubungan dengan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama katakan bahwasanya seandainya umat ini mereka tidak salah paham dengan 4 perkara, maka sungguh mereka akan menjadi orang yang beruntung. Yang pertama, mereka salah paham bahwasanya ketika di dalam sholat sunnah sebelum membaca Al-Fatihah mereka membaca kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di dalam doa iftitah, ikrar setiap muslim mengatakan sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku lillahi adalah miliknya Allah. Ini kalau seseorang paham maknanya apa? Maknanya di dalam sholat, di luar sholat, maka dia menggunakan seluruh hidupnya, waktunya, umurnya, ibadahnya, semuanya milik Allah adalah untuk Allah, menurut pengaturan Allah, taat kepada Allah 100%. Tetapi ketika di luar sholat, ini rumahmu, ini kendaraanku, ini anakku, ini istriku, ikrar di dalam sholat dia lupa atau tidak paham. Seandainya apa yang dia katakan di dalam doa iftitah menjadi wujud kenyataan, maka dia akan menggunakan, menyesuaikan seluruh aturan hidupnya menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun, maka adalah agama panggilan Allah, maka dia akan dahulukan panggilan Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaturan rumahnya sesuai dengan aturan agama, mendidik anak istrinya sesuai pendidikan agama, hidup dengan mengelola tokonya, ladangnya, kantornya sesuai dengan agama. Kalau dia paham, maka dia adalah orang yang sukses di dalam pengaturan hidup. Ini hadirin jamaah yang mulia. Kemudian yang kedua, umat ini salah paham bahwasanya maksud tujuan hidupnya untuk apa. Maka ulama kita sampaikan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia itu ada 3. Yang pertama diantaranya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Menurut para ulama bahwasanya kenapa al-maut didahulukan
kehidupan yang sesungguhnya untuk manusia adalah kehidupan setelah mati. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayat. Setelah kematian itulah sesungguhnya manusia akan hidup dan tidak akan pernah hilang lagi. Kalau di dunia mati selesai masalah. Selesai masalah-masalah dunia yang sakit, yang dia sering pusing, sering apa, semua selesai ketika mati. Dan ketika setelah mati itu untuk kehidupan manusia, maka dia akan mengalami kehidupan yang terus, yang kekal abadi, yang selama-lamanya tidak ada batasnya. Nah, di antaranya tafsir para ulama seperti itu. Dan Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu apa? Adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan ahsanu amal. Jadi Allah memberikan kita kehidupan, kematian dan kehidupan di dunia ini adalah untuk diuji. Nah, kita dihidupkan di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah. Diuji apa? Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka kita yang gunakan kepada Allah yang terbaik. Jangan sisa-sisanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang terkuat diberikan kepada Allah. Waktu muda yang digunakan untuk agama, waktu sehatnya, cerdasnya digunakan untuk agama. Allah berikan kekayaan lagi, kaya-kayanya digunakan kekayaan untuk agama. Allah berikan pangkat lagi, berpengaruh-pengaruhnya digunakan pangkatnya untuk agama. Ini yang Allah inginkan, ayyukum ahsanu amal. Yang terbaik amalnya untuk diuji. Jadi kalau anak sekolah ujian itu sebentar. Sekolahnya itu 6 bulan ujian 2 kali, ujian 1 kali, 6 bulan lagi ujian lagi. Ujiannya cuma seminggu, sekolahnya berbulan-bulan. Begitu pula hari jamaah-jamaahnya. Kehidupan ini lama, diuji cuma sebentar, 70 tahun, 80 tahun. Selepas itu koreksi ujian dikubur. Selepas itu kalau dia lulus, jawabannya bagus semua, dia hidup di dunia, maka dia lulus di kuburnya, rapornya diberikan dari tangan kanannya, kemudian dia lulus ujian masuk surga. Begitu. Ujian singkat. Jadi ujian itu singkat saja ujian di dunia. Koreksinya sebentar. Kalau koreksinya nggak betul, nggak lulus, maka bukannya dia dikembalikan untuk diuji lagi, ujiannya untuk sekali saja, imtihannya sekali saja. Lepas itu dikoreksi, kalau dia lulus selama-lamanya masuk surga, kalau dia tidak lulus selama-lamanya masuk neraka. Ini kan jawabannya. Dan ujiannya itu semuanya sudah dikasih tahu jawabannya. Semua sudah dikasih tahu jawabannya untuk diuji. Nah, kita bisa jawab atau tidak. Nanti tes ujian lesani ketika dikumpul, hasil ujian ketika dikumpul tes lesani, man rabbuka, man ilahuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, akan ditanya dikumpul untuk mengulang ujian yang telah dikerjakan di dunia dulu. Semua akan mengerjakan, ya kan? Ini ada di zaman yang mulia untuk diuji. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi kita diciptakan di dunia ini bukan untuk main-main, tapi serius, sungguh-sungguh. Waktu yang sudah lewat tidak boleh kembali lagi. Yang sekarang saya bicara sekarang, awal permulaan bayar saya pembukaan, sekarang sudah menjadi masa lalu. Ya, jadi kalimat, jam,
waktu, tanggal, tempat itu hanya sekali, tidak akan sekali terulang. Makanya beruntunglah jika seseorang senantiasa mengedepankan agama dan mengingatkan sisa umurnya untuk agama, sehingga tidak ada penyesalan karena dia niat dalam kebaikan senantiasa. Makanya Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kata para ulama adalah diantaranya seperti contoh sholat 5 waktu ini saja. Ini contoh. Kalau kita kerjakan sholat maghrib, kemudian kita duduk mendengarkan bayan ini sambil menunggu sholat isya datang, maka duduk kita itu dihitung ibadah, dihitung sholat karena kita ini menunggu sholat isya. Berarti kita duduk bisa senyum, bisa mendengarkan, bisa minum, bisa berbaring karena niat kita tadi menunggu sholat isya. Dihitung ibadah sampai isya. Begitu pula lepas isya, karena kita masih lama untuk sholat subuh, kita istirahat dulu, berkumpul istri, berkumpul anak di rumah, bersyukuran, makan. Karena kita niat tunggu sholat subuh, dia jadwal sholat subuh, kita tidur dulu, maka tidur kita dihitung ibadah sampai sholat subuh. Apalagi tahajud lagi, apalagi doa lagi, apalagi baca Quran lagi setelah sholat isya, setelah bangun, masya Allah, banyak sekali pahala yang Allah berikan di antara jalan 2 sholat. Begitu pula kita sholat subuh selesai, kita duduk sambil menunggu sholat duhur karena masih lama sholat duhur, nah, kita duduk di masjid kita dulu sampai isya. Dikatakan barang siapa yang sholat 2 rakaat duduk setelah subuh sampai isya sholat duha 2 rakaat, maka Allah berikan dia pahala haji tamam, yaitu sempurna dan sempurna. Pasti baru ke ladang, baru ke kantor. Dan seandainya kita tidak duduk pun di situ karena kita niat untuk menjadwalkan sholat duhur sekian jam sekian, maka kita di kantor, di pasar, di sawah mendapatkan pahala sholat, mendapatkan pahala ibadah sampai sholat duhur. Apalagi kita niat mencari nafkah untuk menafkahi anak istri dan banyak lagi pahala lain yang selain kita mendapatkan pahala pasti karena menunggu sholat duhur. Begitu pula selesai duhur kita istirahat dulu, baiklah tidur sampai sholat asyar, karena kita menunggu sholat asyar dihitung kita pahala sholat ibadah sampai asyar. Begitu seterusnya. Makanya 24 jam dihitung ibadah terus. 5 waktu kalau niatnya benar, maka dia dihitung seperti 50 waktu yang sebagaimana ketika Isra Mi'raj Nabi dianjurkan pertama kali 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti 50 waktu. Apalagi setiap sholat berjamaah, setiap sholat bertambah kita akan mendapatkan derajat semakin tinggi di sisi Allah. Semakin masjid kita jauh dari rumah, setiap langkah atau Al-Qiyas, setiap putaran ban motor kita dapat pahala, 1 kebaikan, 1 menggugurkan dosa, 1 meningkatkan derajat. Masya Allah, 24 jam dalam kehidupan manusia dihitung ibadah oleh Allah jika dia tahu ilmunya, tahu niatnya yang benar. Ini hadirin jamaah yang mulia. Maksud diantara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian hadirin jamaah yang mulia, maksud tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan seluruh dunia, 7 betala bumi dan 7 betala langit dan seluruh isi dan perkara di antara
lita'lamu, supaya kalian semuanya tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian paham tahu sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa merubah-rubah masalah dari senang ke susah, dari sesat ke senang, dari prasangka buruk ternyata baik, prasangka baik ternyata buruk. Ini semuanya yang merubah-rubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bahwasanya kita ini tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, semuanya yang berkehendak Allah, yang menghendaki adalah Allah, supaya kalian tahu Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini tadi jamaah yang mulia. Maksud yang ketiga, Allah ciptakan kita seperti itu, untuk ibadah, untuk diuji, untuk supaya paham yang berkuasa hanya Allah. Kemudian hadirin jamaah yang mulia, umat ini salah paham pula siapakah yang namanya teman atau siapakah yang namanya lawan. Yang ketiga, umat salah paham. Seandainya umat ini tahu mana kawan mana lawan, maka sungguh dia beruntung. Nah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan itu siapa dan lawan itu siapa? Berbeda dengan menurut manusia. Menurut manusia itu mana yang baik sama dia, sering memberikan sesuatu kepada dia, sering membantu dia dalam kesusahan. Ini adalah teman baik, harus dibela, harus dicintai. Nah, ini umumnya manusia. Nah, itu betul teman baik, tapi kalau dia tidak mengajak kepada agama, tidak mengajak untuk taat kepada Allah, ini adalah bukan teman, tetapi malah lawan. Dan menurut Allah bagaimana? Menurut Allah teman itu adalah al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adukun innal muttaqin. Teman itu adalah pada hari pembangkitan nanti, teman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang berhubungan yang tidak didasari dengan takwa, dengan agama, biarpun itu bapak dengan anak, saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu, apalagi bos, apalagi karyawan. Kalau tidak ada hubungan dengan agama, di hari kiamat nanti akan saling tuntut menuntut, akan menjadi permusuhan satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali berhubungan yang berdasarkan takwa. Walaupun bukan sangat panini, jauh baru kenal beberapa hari, tetapi jika orang itu mengajak kita untuk taat kepada Allah, kita semakin dekat kepada dia, semakin banyak pengalaman agama yang kita dapatkan, kita semakin kenal sama dia, maka semakin kita merasa sebagai hamba Allah. Itulah teman kita, biarpun tidak pernah memberikan apa-apa, sesuatu barang yang kelihatan, tetapi dia banyak memberikan manfaat, ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan. Itulah hakikatnya teman kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang mulia, yang keempat, umat ini salah paham bahwasanya keliru menjadikan idola. Nah, sekarang idola anak muda umumnya nih, idolanya dari TikTok, dari Facebook, dari WhatsApp, Masya Allah, sehingga mereka yang ditiru, dan idola itu adalah yang ditiru. Masya Allah, sekarang seperti itu. Padahal idola daripada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, laqad kana lakum uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa rasulah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Allah, sungguh telah ada di dalam kehidupan Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik. Nah, di zaman yang mulia, contoh suri teladan, sudah contoh perlu diikuti dan bisa disuri teladan.
Inilah contoh suri teladan yang baik adalah Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana ya, kalau kita mau buat pedoman contoh adalah man yuridu ayyastana fal yastana biman qadmat. Barang siapa yang ingin meniru-niru atau ingin mencontoh, ingin mengikuti, maka ikutilah orang-orang yang sudah mati. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang mulia, kalau kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rugi. Sunnah Rasulullah kalau diikuti pasti mendapatkan kejayaan. Kalau tidak diikuti rugi. Bukan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hukum fikihnya kalau nggak ikut sunnah tidak dosa, tidak apa-apa. Apa-apa? Kenapa? Rugi. Contoh, seperti di sini, Pak Haji Abdullah seumpama memberikan apa tuh hadiah yang sholat subuh berjamaah maka dikasih uang 100.000, seperti itu. Maka ada sebagian jamaah di sini, saya nggak ikut, nggak apa-apa. Ya rugi. Semuanya ikut dapat 100.000, dia nggak ikut rugi. Kira-kira bagaimana? Oh, ikut sholat subuh berjamaah semua. Karena kalau nggak ikut rugi lewat sholat subuh. Loh, sholat subuh, lewat sholat subuh. Oh, besar itu sholat subuh. Barang siapa sholat subuh berjamaah maka dijamin saat akhir dia akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung. Seperti itu. Barang siapa yang memelihara jagung maka dia mendapatkan kesunahan Rasulullah, mendapatkan pahala. Saat syukur aja tidak dosa. Ya tidak dosa, tapi rugi. Begitu. Inilah kejadian di dalam sunnah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita yang berkumpul di sini sama-sama belajar, sama-sama gotong royong buat suasana agama sehingga agama akan tersebar di kampung kita dan khususnya di Desa Jintel dan di Kedung Adem, Bojonegoro dan seluruh alam. Kalau kita niat besar, orang-orang akan dinilai oleh Allah sesuai niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita sholat Isya, niatnya kalau untuk mengerjakan perintah Allah bagus, dapat pahala wajib. Kalau niatnya mengerjakan perintah Allah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjamaah, semakin bagus, pahalanya semakin besar. Kalau niatnya lagi sudah mengerjakan sunnah agar bertemu saudara-saudara muslimnya sehingga akan menimbulkan suasana dan kerukunan satu sama lain, lebih bagus lagi, pahalanya semakin besar lagi. Kalau niatnya sholat Isya untuk seluruh alam agar Allah berikan hidayah untuk seluruh alam, maka niat dia dapat pahala seluruh alam. Ini sudah niatnya, maka kita niatkan yang besar. Kalau ada takazah agama, maka niat yang tinggi-tinggi sehingga apa? Dengan niat yang tinggi itu setiap orang melihat adalah doa. Makanya kalau ingin keluar negeri Jawa, saya usah mikir-mikir, niat saya insya Allah siap, catat saja. Tanpa belakang yang niat dengan Tuhan semangat itu, Allah semangat Tuhan akan berikan kemudahan jalan untuk menuju ke situ. Niat yang besar. Para sahabat dahulu mereka itu kalau meninggalkan badan Rasulullah itu enggak perlu berjalan, cukup dengan satu ayat. Cukup dengan satu ayat mereka sudah berbondong-bondong semuanya. Karena apa? Karena mereka betul-betul cinta kepada akhirat, cinta kepada kehidupan setelah kematian. Sebagaimana cintanya orang-orang Yahudi kepada minum khamr dan cintanya mereka kepada hidup. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Ayat dibacakan pada mereka, turun, wahai orang beriman, kenapa kalau kalian ditashkil? Idza qila lakum, kenapa kalau kalian dikatakan ditashkil? Infiru fi sabilillah,
berat meninggalkan istrimu toh? Kok berat meninggalkan ladangmu, sawahmu, kantormu toh? Allah firmankan, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Apakah kamu rela kehidupan dunia saja kamu dapat kehidupan di surga nanti? Sahabat itu langsung bangun Pak, gak ada ketinggalan rumahnya kosong. Masya Allah. Cinta. Oh, baliklah ya Rasulullah, kamu cinta akhirat. Lebih baik kamu mendapatkan kehidupan akhirat, tidak mendapatkan dunia. Ini sama. Ya? Kalau kita bagaimana? Insya Allah. Catat nama semua ya Pak. Insya Allah. Waman hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Allah kalau katakan sedikit, ya sedikit betul. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. Laukan di dunia, laukan di dunia, laukan di dunia, indallahi ta'dilu janahal ba'udok la ma syarabal kafir walau syurbal ma atau kama qala atau kata para ulama. Jadi seumpama dunia ini itu, seumpama dunia ini kata Allah, seumpama dunia ini di sisi Allah berbanding atau sama dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun satu cekupan air. Masya Allah. Ini seumpama dunia sebanding dengan 11 sayap nyamuk. Ya Allah, berarti seperti apapun kayanya orang di dunia ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kenapa? Kalau sudah mati, nikah. Kalau sudah mati, selesai ditinggalkan dunia. Maka di dalam mafhum hadis dikatakan, ad-dunya daruman la darulahu wa maluman la malalah. Dunia ini adalah rumahnya orang yang gak punya rumah dan hartanya orang yang gak punya harta. Makanya apa? Kalau hari-hari memikirkan dunia, menempuh dunia, mendapatkan dunia, umurnya habis, mati, tidak sempat amat, akhirnya ditinggalkan, tidak punya apa-apa. Maka di zamannya mulia, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersyukur karena masjid kita ini, digital ini, dipilih oleh Allah untuk menjadi markas Sabgozari. Tentunya kita bersyukur barokah Mbah Yai. Insya Allah kita sama-sama hidupkan setiap malam Rabu, Bang Yai. Setiap malam Rabu ada malam Sabgozari di markas kita ini, kita hidupkan untuk kita hidupkan sama-sama markas kita dan bagaimana kita korbankan diri kita, waktu kita dan harta kita sebagian untuk agama. Salam bersedia insyaallah. Sekarang yang niat untuk negeri jauh IPB 4 bulan 40 hari, silakan catat nama ke Haji Zainul insyaallah. Subhanallah.